Halo. Ya, Mbak. Malam, ya. Pak dari Pro 3 RRI. Ya. Ya, kami program sekarang untuk wawancaranya ya Pak Sabda ya. Oke, Mbak. Ya, dengan Amira, mohon ditunggu. Ya, makasih. Jadi dimanfaatkan dan betul ada rasa keadilan. Yang ketiga, membentuk loket imigrasi di bandara. Karena bandara kami ini bukan bandara internasional, tapi bandara domestik. Ya. Jadi sehingga kita tahu persis transparansi akuntabel. Nah, mereka datang itu pada 49 orang itu adalah memakai visa 211. Di mana kita tahu bahwa 211 adalah visa untuk loka karya, seminar, kerjasama dan sifatnya yang katakanlah non komersial. Setelah itu kita lakukan beberapa masukan, kritikan, dan mereka datang, saya cek langsung di bandara, melihat mereka sudah memakai visa 312. Artinya kalau mereka nggak memakai visa 312, maka ada kerugian negara $100 per bulan yang harus mereka tunaikan. Dan yang kedua, ya harus dipotong PPh 21, di mana gajinya 20% harus dinaikkan. Nah, semua ini merupakan kerugian. Saya itu kalau mereka dapat gaji yang sesuai dengan fix $1.500, kemudian menurut Dubes Dina di Jakarta itu mereka dapat 2.500 per bulan, itu antara 6 juta sampai 9 juta. Maka satu per orang, yang kerugian kita 1 juta per bulan, 6 juta per bulan per orang. Nah, kalau dihitung 1.000 orang berapa gitu loh. Nah, ini yang harus kita rasakan. Kedua, tenaga kerja kita ini kalau mereka datang itu nggak boleh lagi tenaga biasa. Karena dalam undang-undang tenaga kerjaan jelas di situ diuraikan bahwa yang harus ada adalah tenaga ahli. Dan satu tenaga ahli, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, diamanatkan itu harus ada pendamping 10. Itu pernah ada permennya, tapi permennya sudah dihapus. Artinya, begitu mereka masuk 6 bulan, maka take over skill-nya itu berpindah. Misalnya mereka tukang las, dari tukang las itu nanti 6 bulan kemudian, tenaga kerja kita bisa diambil alih, jadi gajinya bisa 22 juta loh per bulan gajinya, sementara kita cuma UMR ini kan 2,5 juta. Nah, belum lagi mereka Daskona WH sudah mulai mengering karena tungkunya harus diisi, belum lagi jalan rusak di sana yang Kompleks ya Pak Rahman ya? Kompleks banget. Jadi saya bilang ini kita bukan anti investasi, tolong deregulasi aturan dan asas keadilan itu ditambahkan sehingga betul-betul karpet merah. Jangan ada pembiaran yang terjadi di kita mengakibatkan saling menyalahkan, nggak boleh seperti begini. Inilah mungkin yang kita suarakan, Pak. Sehingga mungkin sudah ada solusi. Dan di DPR ini insya Allah dari beberapa masukan hari Senin kita akan lakukan rapat dengan pendapat, mengundang semua stakeholder, mengambil kebijakan kepentingan untuk kita minta bagaimana solusi sehingga investasi yang masih di Sulawesi Tenggara termasuk dengan tenaga kerja asing ini bisa dibangun atas keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat Sulawesi Tenggara, Pak. Baik, Pak Rahman. Di ujung telepon yang lain kami juga sudah bersama dengan Sekjen DPP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia ASPI. Ada Bapak Sabda Pranawajati. Selamat malam Pak Sabda. Selamat malam, Mbak. Saya koreksi, Aspek Indonesia bukan ASPI, Mbak. Gimana Pak? Iya, Aspek Indonesia bukan ASPI. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Ya. Indonesia. Pak Sabda, di ujung telepon yang lain ada Pak Abdul Rahman, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Silahkan disapa. Selamat malam Pak Abdul Rahman. Salam kenal dari kami Serikat Pekerja di Indonesia. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Ya. Baik, Pak Sabda, dari aspek Indonesia, kalau kita melihat saat ini adanya tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara begitu. Emang perlu Indonesia ini tenaga kerja asing begitu Pak? Apakah kita sudah kekurangan tenaga pekerja sampai harus dimasukkan lagi begitu ke wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Pak Sabda? Ya, sebetulnya kami di Serikat Pekerja itu sudah berteriak cukup lama ya terkait dengan permasalahan tenaga kerja asing ini, tidak saja di masalah di Morowali Konawe itu ya, tapi memang ini kan semakin menunjukkan bahwa pemerintah kita ini terlalu berpihak pada kepentingan investor, kemudian mengabaikan hak konstitusi rakyat untuk bisa mendapatkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini kan sebenarnya yang terjadi di Konawe itu ibaratnya puncak gunung es ya. Sebetulnya masih banyak lagi sebetulnya yang perlu kita kritisi karena ada namanya Perpres Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 itu tentang penggunaan tenaga kerja asing yang kemudian turunannya itu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 228 Tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Itu ada 18 kategori jabatan yang dapat
serahkan kepada tenaga kerja asing. Nah, coba dilihat deh, itu ribuan jabatan yang sebetulnya secara fakta bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Nah, jadi itu semakin membuktikan tadi saya katakan bahwa pemerintah sekarang ini hanya berpihak pada kepentingan investasi atau investor. Terbukti dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari peraturan presiden sampai dengan turunannya peraturan Menteri Tenaga Kerja. Bahkan tadi sudah disinggung oleh Pak Abdul Rahman, tidak ada lagi kewajiban berbahasa Indonesia. Hilangnya lagi pendamping 10 tenaga kerja yang harusnya menjadi transfer knowledge. Padahal Undang-Undang 13 sudah jelas juga bahwa pemberian izin TKA itu harus selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Artinya apa? Prioritas pertama adalah tenaga kerja Indonesia, bukan kemudian tenaga kerja asingnya dibebaskan, dipermudah, kemudian mengambil jatah pekerjaan untuk tenaga kerja Indonesia. Ini menurut Serikat Pekerja sih ada persoalan serius ya terkait dengan bagaimana pemerintah ini keberpihakannya kepada kepentingan rakyat gitu. Ya, baik Pak Sabda dan juga Pak Rahman. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya juga ingin memutarkan insert. Ini merupakan insert, kita dengarkan bersama statement dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal masuknya tenaga kerja asing di Republik Indonesia dalam sebuah acara yang digelar oleh CNBC. Olahraga, ya tidak hanya olahraga, tapi yang paling tidak yang saya lihat sekarang nonjol kan mobil ada Hyundai, dia mencetak masih groundbreaking nanti November, tertunda dari harusnya April karena COVID. Kemudian dalam bidang tadi hilirisasi, misalnya dari nikel, ore, kemudian dari kopar, tembaga. Nah, tembaga juga kita pengen supaya ada turunannya itu juga bisa nanti memberikan hasil, dan ini semua menciptakan lapangan kerja buat anak-anak Indonesia. Jadi jangan dipikir kalau ada pekerja asing masuk lantas itu akan tinggal situ, tidak. Mereka itu justru menciptakan lapangan kerja buat putra-putri Indonesia. Jadi jangan diputar balikkan informasi itu. Dan saya pikir lebih dari itu adalah kita punya nilai tambah, dan kemudian dari nilai tambah kita jadi masuk jadi pemain global. Ya, itu yang main nanti putra putri Indonesia. Dan sekarang sudah mulai kita lihat buahnya itu. Misalnya ekspor kita tahun ini biarpun keadaan ini masih kurang bagus, sudah hampir dekat 10 miliar dolar juga untuk tadi misalnya stainless steel. Lapangan kerja yang tercipta untuk orang Indonesia sudah lebih dari 40.000, dan itu gajinya cukup bagus-bagus. Pada orang asing ya mungkin kurang 10% lah. Ya, baik Pak Rahman dan juga Pak Sabda, itu tadi statement dari Luhut Binsar Panjaitan, ya, Menko Kemaritiman, mengenai masuknya tenaga kerja asing ke Republik Indonesia dalam sebuah acara yang digelar oleh CNBC. Saya ingin minta pendapat Pak Rahman. Kalau selama ini memang perusahaan yang ada di wilayah Konawe ini tidak ada keterbukaan sama sekali dengan pemerintah setempat, Pak Rahman. Ya, artinya gini, mereka ini kan menganggap dirinya G2G, kemudian juga investasi strategi nasional. Jadi seharusnya mereka paling tidak melakukan pelaporan terhadap tenaga kerja asing di Naker kita panggil, itu pelaporan untuk berkala itu nggak jalan. Perusahaan itu nggak terbuka terhadap manajenya, baik mengelola sumber daya alam maupun yang ada. Saya sepakat dengan Pak Binsar apa yang disampaikan itu sama dulu juga dengan cita-cita kita bahwa untuk mendapatkan pekerjaan, harga dan seterusnya. Tetapi ada informasi yang sedikit keliru yang diberikan kepada perusahaan sehingga perusahaan itu sebetulnya itu dianggap sangat karpet merah begitu, sangat sukses, sangat baik. Padahal itu bisa jadi antitesis terhadap yang terjadi di lapangan. Contoh soal misalnya, ketika 49 yang dikirim itu, ini ada data ya, kita bermain data dan fakta, ada satu tenaga kerja ahli, tapi 20 yang helper. 20 yang helper ini adalah sama dengan pembantu. Jadi 2 juta. Sementara ada tenaga kerja lokal kita yang mengikuti hal yang sama digaji cuma 120.000. Ini fakta. Nah, belum lagi nanti di lapangan yang dianggap bahwa tenaga ahli. Nah, bisa nggak tenaga ahli kalau misalnya disebut di situ, sementara yang kerja misalnya kerja batu, bawa kendaraan,
yang sebetulnya bisa dilakukan oleh tenaga lokal. Jadi makanya kita butuh transparansi, keterbukaan. Ya. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, ya alhamdulillah kita kan ingin meluruskan ini. Ya. Apa yang terjadi sebenarnya, membuka Pandora kebenaran yang ada di situ. Sehingga betul-betul kita merasa nggak boleh kita pasang tangan bersama pemerintahan di kita, karena menang jadi arang, salah jadi api. Ya. Akibatnya nanti terjadi pembiaran-pembiaran. Baik. Kemudian banyak hal yang kita rasakan bersama di situ. Karena apa? Kalau tenaga kerja kita belum lagi ada, emang di bawah OSS ini Kerja Dragon ada 8 perusahaan yang merekrut tenaga kerja. Jadi kalau misalnya dia take over, misalnya dia ada 500 tenaga kerja, kalau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 mengatakan dia harus ada 10 pendamping. Ya, lucunya itu ada permen tapi dihapus, katakanlah 4 atau 5 lah tenaga pendampingnya. Itu harus dipersiapkan. Bagaimana dengan asuransinya? Bagaimana tenaga tekniknya? Kita harus lihat ketersediaan mereka, sehingga apa yang terjadi harus dilakukan sesuai dengan rule of law. Kemudian bisa menyerap tenaga kerja yang benar. Dari hari ke hari kita menjadi tuan kita sendiri. Nah, ini yang kita harapkan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Nah, Ya, berarti Kalau, berarti Pak Abdul Rahman juga tidak menolak ataupun juga anti asing ya, bagaimana memberdayakan sumber daya yang ada di Sulawesi Tenggara itu, begitu ya Pak Rahman? ya kalau dalam menolak tidak menolak, Ya. tenaga asing sudah diambil dari yang namanya pengalaman modal asing dan turunannya terus-menerus. Yang kita mau itu adalah aset keadilan, transparansi, dan betul-betul bisa memberikan impact kepada rakyat, khususnya di lokal wisdom. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya terus-menerus terjadi seperti ini, bagaimana? Dan menurut Pak Sabda betul adanya. Jadi kita ini lagi meluruskan sesuatu untuk tata jalan yang benar terhadap investasi yang ada. Nah, kalau ini yang terjadi menimbulkan kecemburuan sampai nanti tidak terlalu maksimal untuk diberdayakan pekerja-pekerja kita. Misalnya saja nanti kita harus duduk bersama. Di alumni universitas yang ada di Sulawesi Tenggara dengan sendirinya bisa masuk di situ. Kemudian juga kebutuhan tenaga kerja yang ada itu harus dilatih. Kita bentuk DLK dan seterusnya. Banyak hal yang kita persiapkan sehingga anak-anak kita ini tidak hanya dia menjadi bekerja di perusahaan bersangkutan, tetapi dia jadi guru. Kesian dua, harus ada peningkatan SDM-nya sehingga dia betul-betul bisa ada. Apalagi kalau yang datang belakangan informasi kita terima itu tidak semua punya skill gitu loh. Nah, ini yang harus betul-betul kita fair Mbak dalam melihat kondisi-kondisi yang ada. Baik Pak Rahman, saya ingin ke Pak Sabda. Pak Sabda, bagaimana komentarnya kalau mengenai skill nih untuk para serikat pekerja Indonesia, sudah sejauh mana sih bisa berkompetitor dengan pekerja dari luar yang masuk agar bisa membatasi begitu Pak Sabda? Ya, pertama kami tegaskan dulu juga ya, sama di setiap statement kami juga sama. Kami tidak anti investasi asing. Itu udah clear tuh, kami tidak anti investasi asing. Tapi jangan kemudian pemerintah ini terlalu memberikan karpet merah. Betul, saya sepakat dengan Pak Abdul Rahman tadi. Pemerintah ini kan terlalu memberi karpet merah pada investor asing khususnya. Tadi saya singgung terkait dengan sebelum masuk ke yang pertanyaan Mbak tadi ya. Saya singgung soal peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 228 tahun 2019. Ini mungkin bisa nanti jadi catatan Pak Abdul Rahman juga di DPRD ya. Ada 18 kategori jabatan yang boleh dilakukan oleh tenaga kerja asing. Beberapa di antaranya nih saya bacakan, ada guru kesenian untuk sekolah nasional ya. Kemudian ada manajer umum, manajer pengadaan logistik, kepala waduk, manajer komersial. Itu semua kan sangat mungkin dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Jadi kalau dikaitkan sama apakah kemudian tenaga kerja Indonesia ini belum punya kemampuan, itu sama saja sedang mengkerdilkan kemampuan rakyat kita sendiri. Lulusan perguruan tinggi di Indonesia udah bagus-bagus, alumni-alumni juga banyak yang dari luar negeri. Kenapa kok sepertinya tidak punya kepercayaan diri untuk bisa memberikan pekerjaan itu kepada tenaga kerja Indonesia gitu kan? Nah, kemudian tadi disinggung masalah ada tenaga ahli yang kemudian mengakunya sebagai tenaga ahli di permohonan izinnya, tapi ternyata dia bukan melakukan pekerjaan-pekerjaan tenaga ahli. Ini kan tadi kembali lagi juga masalah pengawasan di Kementerian Tenaga Kerja sampai di provinsi, kota, kabupaten, fungsi pengawas tenaga kerja itu belum maksimal. Berkali-kali dalam setiap wawancara saya selalu singgung itu, fungsi pengawasan di Kementerian Tenaga Kerja terus sampai ke provinsi, kota, kabupaten tidak pernah maksimal, sehingga masih banyak terjadi penyelewengan di lapangan seperti itu, Mbak. Jadi kalau dibilang tadi Pak LBP mengatakan bahwa
kemudahan tenaga kerja asing itu untuk menciptakan lapangan kerja juga untuk pekerja lokal, faktanya secara regulasinya bunyinya beda gitu. Tadi contoh ya, guru kesenian aja boleh dilakukan oleh tenaga kerja asing. Apa Indonesia nggak punya guru kesenian yang jago-jago? Saya pikir banyak banget gitu. Ya. Gitu Mbak. Baik, baik Pak Sabda dan juga Pak Rahman, kita undang pendengar ikut bergabung malam hari ini juga, silakan di 0213844545 3866712. Karpet merah untuk TKA. Nah, ini salah satu hal yang ya bisa dibilang apakah memang wajar dikatakan karpet merah? Masih perlukah memang Indonesia tenaga kerja asing khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara? Masih banyak juga anak-anak bangsa yang bisa juga untuk kita berdayakan di sana tanpa harus tenaga kerja asing. Sementara tenaga kerja Indonesia banyak juga yang menganggur akibat dampak COVID-19. Pak Rahman dan juga Pak Sabda, kita dengarkan dulu beberapa WhatsApp pendengar yang masuk ke gatekeeper kami ya Pak ya. Iya. Baik, silakan Angga. Ya, Amira dan juga narasumber, saat ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Yang pertama sudah ada Pak Tejo. Pak Tejo berkata seperti ini, betulkan atau bereskan dulu internalnya atau di dalam negerinya, ketika sudah clear baru bahas tentang luar negeri. Ada juga dari Bu Nita di Banten, kalau menurut saya wajar warga Kendari menolak TKA. Kalau bisa TKA tidak usah dipekerjakan, kasihan rakyat kecil. Kemudian juga Pak Awan di Jakarta, saya sangat tidak setuju dengan kehadiran tenaga kerja asing. Apapun alasannya, tenaga kerja Indonesia wajib diutamakan untuk disejahterakan. Salam rakyat Indonesia. Kemudian ada juga Pak Khairul di Bandar Lampung. Memangnya pengangguran di Indonesia sudah terentaskan ya? Dan Anda juga bisa membagikan pendapat dan juga komentar Anda melalui line WhatsApp kami di 081399399888 Amira. Ya, itu tadi beberapa pendapat dari pendengar kami, Pak Sabda. Kami juga mencoba kembali menghubungi Pak Abdul Rahman. Tadi terputus ya Pak Abdul Rahman. Kami akan coba kembali. Pak Rahman sudah tersambung? Baik. Kami akan coba kembali menghubungi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mati. Halo. Halo. Ya. Iya, suaranya kecil nih. Ya. Ya. Oke. Nah, Pak Sabda, kami sudah menerima beberapa dari pendengar bahwasanya internalnya dulu diperbaiki nih seperti sepakat, itu. Mbak. Ya, silakan tanggapannya Pak Sabda. Iya, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh tadi ya dari masyarakat. Karena tadi kalau bicara pengangguran sekarang ini, apalagi semua perusahaan di masa pandemi COVID-19 ini terkesan menggunakan alasan COVID menjadi modus untuk melakukan PHK massal secara murah. Iya. Nah, itu udah banyak terjadilah ya, alasannya terdampak COVID, padahal kan keuntungan perusahaan udah triliunan selama ini. Itu dijadikan alasan. Nah, sehingga pemerintah seharusnya lebih sensitif, lebih peka untuk bagaimana bisa mengoptimalkan tenaga kerja Indonesia dulu untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang sebetulnya bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Kalau bicara soal tenaga kerja yang skill workers gitu ya, ya kita sih nggak ada masalah juga kalau itu dipakai tenaga kerja asing, tapi harus benar-benar clear. Orang yang memang tenaga kerja ahli, skill workers, memang benar-benar dia keahliannya dan harus diprioritaskan dulu tenaga kerja Indonesia yang memang punya keahlian sama. Kalau ada tenaga kerja Indonesia punya keahlian yang sama, kenapa harus ngambil dari luar negeri kan gitu? Ini kan persoalannya karena pemerintah sudah kadung bikin tadi itu yang disampaikan Pak Abdul Rahman, ada G2G kan antara pemerintah. Jadi investasi satu paket lah istilahnya ya. Saya ngasih duitnya, saya bawa proyeknya, saya bawa tenaga kerjanya. Sehingga pemerintah harus dipaksa untuk kemudian mengotak-ngatik aturan-aturan perizinan tenaga kerja asing untuk lebih mudah lagi gitu. Ya, baik. Pak Abdul Rahman. Yes. Iya, baik, sudah tersambung kembali. Pak Abdul Rahman, kalau melihat kondisi saat ini, apalagi tadi sempat kita bahas juga dan sempat disampaikan juga mengenai visa 311 dan 312. Ini memang sudah menjadi permasalahan yang cukup lama ya Pak, di Sulawesi Tenggara atau seperti apa? Ya, ada indikasi seperti itu. Kalau misalnya dia pakai visa
211 memang aturan itu maka Ya. 1 bulan baru memperpanjang lagi. Dan dia jadi pertanyaan, saya ingin datang magang, karena kerjanya seperti bekerja. Kan gitu. Iya. Jadi bisa, itu fakta. Hanya kita kan hitung-hitung berapa ratus miliar itu kehilangan uang negara dengan dia memakai visa 211. Saya bisa hitung misalnya, karena mereka selalu selesai. Belum lagi pembulatan untuk keluar misalnya 50 ribu dan pendapatan 7,5 misalnya, tapi 37.500.000. Nah, itu kan Permenaker 20 undang-undang Permenaker 20 tahun 2019 tentang penata usaha itu kan jelas itu sumber DKPTK-nya itu harus dibayar kan? Iya. Nah, itu kan harus ada dana kompensasi 100 dolar yang saya bilang itu. Maka kalau itu di $100 karena 15.000 1,5 per bulan. Iya. Kalau saya itu 6 juta. Kalau 100 saya kena kerja sudah 100 juta. 1.000 kan sudah dia kena 10 miliar. Kalau 1 bulan kan 100 miliar. 10 bulan kan 100 miliar. Misalnya. Nah, ini harus kita berakhir. Dan ketika mereka datang sebelumnya, kita sudah melakukan upaya. Alhamdulillah. Ini rata-rata yang datang sudah memakai visa 312. Nah, disinilah jawaban-jawaban yang kita lakukan. Tetapi namun demikian kita di DPR belum menerima. Halo Mbak? Iya. Iya, Pak. Ya, kita di DPR kita ini belum menerima. Misalnya dia tenaga ahli seperti apa? Bagaimana spesifikasi tenaga ahlinya? Bagaimana asuransinya? Kemudian surat tenaga kerja keahliannya itu seperti apa? Berarti sampai saat ini memang pemerintah belum menerima data bahwa ini ada keahlian apa ya yang datang TKA ini ke khususnya di Sulawesi Tenggara, Pak, begitu? Di DPR kami sudah minta kepada perusahaan yang bersangkutan untuk segera diberikan kepada kami tenaga ahlinya seperti apa sehingga kita bisa cross check betul bahwa kedatangan ini benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Ada tanggapan dari perusahaan itu, Pak? Ada, nanti akan diberikan karena saya langsung cek langsung ke bandara. Ketika saya cek itu vitanya mereka pakai 312. Terus saya bilang mana dari PPATK-nya yang tenaga kerja ahlinya seperti apa? Wah, perusahaan sifatnya global ya. Tolong sampaikan, serahkan ke DPR karena kita mau lihat. Dan ini transparansi akuntabilitas kita terhadap rakyat. Itu kita bisa perlihatkan bahwa perusahaan yang bersangkutan sudah memakai tenaga ahli dan bla bla bla. Jangan sampai tenaga ahlinya Mbak di situ tertulis clean service misalnya. Banyak itu Pak yang begitu Pak. Hindari. Belum lagi misalnya yang ditangkap sama mahasiswa ketika bulan 2 itu dia koordinator dan trek. Gimana? Ya kan bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Iya, baik. Baik Pak Sabda dan juga Pak Rahman. Kita lagi lingkungannya, belum lagi pembagiannya dengan masyarakat. Belum lagi amdalnya. Lingkungannya itu berdampak luas. Saya kira masih banyak pekerjaan rumah. Sekali lagi ini kita mau investasi itu mereka bisa tenang bekerja, kemudian negara dapat devisa, masyarakat sejahtera karena ada pendapatan, karena dari ke hari ada peningkatan skill yang ada. Kita investasi itu keniscayaan. Kita harus hadir, ada. Tapi tugas kami itu bagaimana sesuai dengan tadi itu Mbak, rule of law, ada betul pengertian kesepahaman kita. Saya khawatir jangan sampai ada informasi yang salah yang diberikan di pusat di sana. Kayak ini yang terjadi. Baik. Kami keputusan pusat, jadi data di Sulawesi Tenggara, kata ini aturannya, mekanismenya diatur di daerah masing-masing, itu lain soal. Baik. Ya, Pak Rahman dan juga Pak Sabda, kita terima penelpon Bu Rati di Yogyakarta. Silakan tanggapannya Bu Rati. Ya, malam Mbak Mira. Iya, salam Pak Abdurrahman. Saya pernah ke Konawe Pak tahun 2000. Oh iya, saya di Kecamatan Abuki, di Desa Konawe dan Walai. Pak, yang ingin saya tanyakan adalah setelah tenaga asing kena di Kendari ini kan tidak hanya sekali, berkali-kali ya, dengan berbagai permasalahannya. Apakah sudah diberitahukan secara real, detail dan otentik ke pihak pusat, terutama kepada Pak Binsar ya? Satu itu. Yang kedua, kalau misalnya sudah ketangkep dan ternyata kenyataan real di lapangan itu apa yang bisa dikerjakan, dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, saya takutnya apa yang dikatakan Pak Binsar tadi untuk transfer of knowledge teknologi itu tidak terjadi, tapi yang akhirnya mereka bercokol lama dan nggak mau pergi lagi dari Indonesia karena dia
enak, empuk di situ dan rakyat jadi miskin di sekitarnya. Lalu apa yang dilakukan Pak Abdurrahman untuk hal ini? Terima kasih Bu Ranti di Yogyakarta. Untuk Anda juga yang lain silakan di 021 3844545 3866712 atau juga di WhatsApp kami di 081 399 399 888. Menurut Anda pendengar, perlukah Indonesia tenaga kerja asing sementara banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur akibat pandemi COVID-19? Apakah ini merupakan karpet merah untuk TKA? Nah, Anda bisa bergabung bersama kami. Kami berbincang bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh, dan juga Sekjen DPP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Aspek Indonesia, Sabda Pranawajati. Baik, kembali ke Pak Sabda. Pak Sabda, ada yang ingin tanggapin, silakan. Iya, pertama saya sepakat sama yang disampaikan Pak Abdurrahman. Jadi memang kita butuh wakil-wakil rakyat yang memang benar-benar peduli lah ya untuk bisa memberikan proteksi kepada rakyatnya, paling tidak di daerahnya masing-masing. Kedua, kita prihatin dengan statement pemerintah yang selalu kesannya itu tenaga kerja Indonesia itu tidak punya skill yang mumpuni untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkeahlian tinggi lah ya. Itu terlalu ngecilin kemampuan rakyat Indonesia sendiri. Terus juga pemerintah selalu membandingkan data-data TKI yang ada di luar negeri. TKI kita di luar negeri lebih banyak jumlahnya dan seterusnya. Membandingkannya itu. Sebetulnya kan masalahnya bukan berapa banyak TKI kita yang ada di luar negeri, karena ketika semakin banyak TKI di luar negeri, dia juga tuh memberikan devisa ke negara kan dari pekerjaannya. Kemudian juga menunjukkan itu kegagalan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyatnya. Kan gitu. Nah, sehingga sih kita berharap Kementerian Tenaga Kerja, kemudian pemerintah benar-benar memberikan kesempatan yang lebih baik lagi kepada rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu kan udah amanatnya Undang-Undang Dasar 45 ya. Kecuali kalau pemerintah nggak pakai UUD 45 lagi gitu. Tapi Pak Sabda, dari segi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia tentunya terus menggenjot bagaimana kompetensi ini bisa berkompetitor dengan TKA begitu ya, supaya betul. di tempat yang terbaik begitu di negara sendiri, begitu Pak Sabda. Betul. Baik, Pak Sabda, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan Pro 3 malam hari ini. Selamat malam Pak Sabda. Selamat malam Pak Abdurrahman, makasih. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Sampai ketemu lagi ya. Baik.